kasihmu tiada. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andre Obed Nego Bancin dari kelas 12-3 SMA Swasta Sultan Iskandar Muda. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan atau mungkin menjelaskan tentang khotbah atau renungan saya yang berjudul Tuhan dekat tatkala kita memanggil, dari perikop Matius 4 ayat 1-11. Judul renungan atau judul khotbah saya pada hari ini adalah Tuhan dekat tatkala kita memanggil, dari perikop Matius 4 ayat 1-11. Pada hari ini saya merangkum poin khotbah kita menjadi 3. Yang pertama, kelemahan bukanlah tanda jauh. Justru di dalam kelemahan kita bisa menemukan betapa dekatnya Tuhan dengan kita. Yang pertama itu, Tuhan dekat tatkala kita lemah. Kemudian yang kedua, Tuhan dekat saat iman kita diuji. Dan yang ketiga, Tuhan dekat untuk menjaga kita tetap setia menyembah Dia. Nah, kita masuk dari poin yang pertama, ayat 1-4. Ayat 2 mencatat, dan setelah berpuasa 40 hari lamanya dan 40 malam lamanya, Yesus merasa lapar. Kata lapar di sini bukanlah sekedar rasa perut kosong yang biasa kita alami ketika kita telat makan, namun rasa lapar di sini menandakan bahwa tubuh Yesus hampir tidak berdaya lagi dan tidak mempunyai energi lagi, dikarenakan 40 hari dan 40 malam Yesus berpuasa. Bayangkan saja, kita aja, apalagi kita kan mungkin biasanya telat makan siang, itu sudah merasa perut keroncongan, mau ngapain pun lemas. Nah, ini Yesus bahkan sampai 40 hari, 40 malam tanpa makan dan minum. Namun, pada saat yang sama, Ia adalah Allah sejati, anak Allah yang Tritunggal. Tahukah teman-teman semua atau mungkin saudara-saudara sekalian apa itu Tritunggal? Tritunggal yaitu satu hakikat tetapi 3 kepribadian. Nah, kemudian inilah misteri iman kita. Yesus benar-benar Allah dan benar-benar manusia, supaya Ia bisa menjadi juru selamat yang memahami penderitaan kita sekaligus berkuasa menebus kita. Di saat tubuhnya lemah, iblis datang dengan tawaran yang tampak sederhana. Dia menggoda Allah. Bagaimana cara iblis menggoda Yesus pada saat itu ialah, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menolak dengan tegas, sebab Ia tahu manusia hidup bukan hanya dari soal roti. Jawabannya jelas, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata hidup di sini lebih dalam daripada sekedar bernapas dan bertahan hidup. Orang yang percaya memahami hidup sebagai anugerah Allah yang penuh makna, yang dipimpin oleh firman-Nya dan yang berujung pada kekekalan. Sebaliknya, orang yang tidak percaya hanya memahami hidup sebatas apa yang kelihatan, makan, minum, bekerja, lalu mati, dan tidak mengetahui apa itu arti hidup sebenarnya, maka itu sama saja dengan tumbuhan atau hewan. Ada, lalu hilang, tanpa makna kekal. Karena itu, Yesus mengingatkan kita bahwa firman Allah hidup. Manusia hanya sebatas duniawi dan fana. Tetapi bersama firman Allah, hidup menjadi istimewa. Kita punya tujuan, kita punya arah, kita punya goals, kita punya cita-cita, kita punya keinginan. Dunia memang bisa memberi kita roti, uang, jabatan, atau kesenangan. Tapi firman Allah bisa memberikan hidup yang sejati. Itulah sebabnya kelemahan bukanlah tanda jauh. Justru di dalam kelemahan, kita bisa menemukan betapa dekatnya Tuhan dengan kita, menopang dengan firman-Nya, dan memberi hidup yang melampaui batas dunia ini. Kita masuk ke poin kedua, Tuhan dekat saat iman kita diuji. Ayat 5-7. Pada saat Yesus berpuasa, iblis mencobai Dia sebanyak 3 kali. Di mana percobaan yang kedua adalah Yesus dibawa ke hubungan bait Allah. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terentuk batu. Perhatikan, iblis di sini tidak lagi berbicara soal lapar atau roti, melainkan soal iman dan kepercayaan. Ia bahkan mengutip ayat dari Mazmur 91, seakan-akan meyakinkan Yesus bahwa firman sendiri mendukung godaannya. Tetapi sebenarnya iblis sedang berusaha membuat Yesus meragukan Bapa, seakan berkata, "Kalau sungguh Allah dekat, buktikan sekarang juga dengan menjatuhkan dirimu." Inilah yang dimaksud dengan mencobai Allah. Mencobai Allah bukanlah tindakan iman, melainkan sikap hati yang penuh ketidakpercayaan. Kita menuntut bukti dari Allah sebelum mau percaya. Kita berkata, kalau Tuhan benar ada, maka ia harus membuktikannya dengan mujizat sekarang juga. Tetapi Yesus menjawab dengan tegas. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dengan ini, Yesus mengajarkan bahwa iman sejati tidak dibangun di atas tuntutan bukti, melainkan di atas firman yang sudah pasti benar. Bukankah ini juga sering menjadi ujian kita? Saat doa tidak langsung dijawab, kita tergoda, berpikir, mungkin Tuhan tidak peduli. Saat pergumulan hidup terasa berat, kita berkata, kalau Tuhan sungguh mengasihi aku, kenapa aku tidak ditolong? Nah, apalagi kita di saat masa sekolah ini, masa remaja, kita seringkali mengalami masa-masa ini, di mana terkadang kita tidak mendapati hal yang kita mau. Kita langsung bertanya-tanya, apakah mungkin Tuhan sudah jauh dari kita? Apakah mungkin Tuhan tidak lagi mengasihi kita? Kita merasa, di mana kuasa Tuhan? Di mana yang selama ini orang-orang bilang bahwa Tuhan itu nyata? Kita seringkali bertanya-tanya seperti itu. Atau mungkin saat kita tidak mencapai keinginan kita, misalnya kita kalah lomba, kita kalah bertanding, kita langsung bertanya, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kenapa masih gagal? Seringkali kita bertanya-tanya. Sering kita meragukan kekuasaan Tuhan tentang hidup kita, tentang diri kita. Kita meragukan kekuasaan Allah. Padahal Yesus sendiri yang dicobai pada saat dia berpuasa, pada saat dia kelaparan, yang seharusnya jika manusia normal kelaparan yang akan mempengaruhi daya pikirnya, masih bisa mengatakan seperti itu. Sedangkan kita yang tidak berpuasa, yang masih dilengkapi semuanya, masih ragu akan kekuasaan Tuhan. Hidup seperti orang dunia hanyalah hidup sebatas logika dan bukti lahiriah, tanpa arah dan tanpa kepastian kekal. Tanpa hidup dalam iman berarti hidup karena percaya, berjalan bersama Allah yang setia, meskipun langkah kita kadang penuh air mata. Karena itu, marilah belajar dari Yesus. Ia tidak terjebak dalam godaan meskipun dalam keterpurukan. Saat iman diuji, janganlah kita menuntut tanda-tanda baru, tetapi peganglah janjinya yang sudah diberikan melalui firman-Nya. Kemudian, poin yang ketiga dan juga poin yang terakhir. Tuhan dekat untuk menjaga kita tetap setia menyembah Dia. Ayat 8-11. Pencobaan terakhir yang dilakukan iblis kepada Yesus adalah dengan membawanya ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Di sana, iblis menunjukkan segala kerajaan dunia dengan kemegahan dan kekuasaannya. Lalu ia berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Inilah tawaran yang sangat menggoda Yesus agar mencari kuasa dan kemegahan dunia dengan mengorbankan ketaatan kepada Allah. Tetapi Yesus menjawab dengan tegas, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara Tuhan Allahmu, Saudara-saudara, disinilah kita melihat dengan jelas bahwa inti percobaan iblis bukan sekedar soal roti atau mukjizat, tapi soal penyembahan. Siapa yang sebenarnya layak menerima sujud kita? Dalam budaya Israel, penyembahan berarti pengakuan mutlak bahwa Allah adalah Raja dan satu-satunya sumber hidup. Maka, ketika Yesus menolak tawaran iblis, ia sedang meneguhkan satu kebenaran. Tidak ada kerajaan, kuasa, atau kemegahan dunia yang sebanding dengan ketaatan menyembah Allah. Inilah pelajaran penting bagi kita.
Dunia hari ini mungkin tidak lagi meminta kita sujud secara harfiah kepada iblis, tetapi dunia menawarkan kekuasaan yang membanggakan. Banyak orang yang tergoda untuk menyembah. Hal itu menjadikannya pusat hidup, sumber kebahagiaan, bahkan tujuan utama. Dikarenakan pada saat ini kemegahan duniawi banyak membuat kita terlena. Selanjutnya, namun Yesus menunjukkan bahwa semuanya itu fana. Kekayaan bisa habis, kuasa bisa direbut, kemegahan dunia bisa lenyap. Tetapi penyembahan sejati kepada Allah memberikan hidup yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Sebab Allah adalah sumber yang kekal. Perhatikan bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang hidup hanya untuk harta dan kuasa. Pada akhirnya, hidupnya tidak lebih sekedar dari mengejar sesuatu yang hilang. Sama seperti hewan atau tumbuhan yang hanya hidup untuk hidup tanpa makna yang kekal, melainkan hidup yang berakar dalam penyembahan. Ketika kita menyembah Allah, kita menegaskan identitas kita sebagai ciptaan yang mulia, yang diciptakan bukan hanya untuk menyembah ciptaan, melainkan Sang Pencipta. Mari kita belajar dari Yesus yang tetap setia di tengah tawaran menggiurkan. Nah, melalui 3 poin tadi yang sudah saya paparkan, kita sudah melihat betapa dekatnya Allah dalam setiap situasi pencobaan. Tuhan dekat saat tubuh kita lemah. Sebagaimana Yesus lapar setelah berpuasa, Tuhan dekat saat iman kita diuji. Sebagaimana Yesus menolak godaan untuk mencoba Allah. Dan Tuhan dekat saat kesetiaan kita ditantang oleh tawaran dunia. Sebagaimana Yesus menegaskan bahwa Dia menolak godaan untuk mencobai Allah, dan Tuhan dekat saat kesetiaan ditantang oleh tawaran dunia. Semua itu menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya Allah yang jauh di sorga, melainkan Allah yang hadir nyata dalam kehidupan manusia. Ia mengerti rasa lapar, ia mengerti keraguan, ia mengerti godaan akan kuasa dan kemegahan dunia. Namun, ia menang atas semuanya, supaya kita pun boleh menang bersama Dia. Kita harus meyakini bahwa tubuh kita lemah, iman kita goyah, atau kesetiaan kita tergoda. Kita tidak berjalan sendiri. Allah Tritunggal yang kita sembah selalu dekat tatkala kita memanggil. Dekat untuk menolong, dekat untuk menguatkan, dan dekat untuk menjaga kita tetap setia. Tuhan Yesus menang saat menghadapi cobaan. Kita juga bisa menang melawan si jahat. Jika Tuhan Yesus bersama kita, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Roma 8 ayat 31. Kiranya kita semua berpegang teguh pada janjinya dan hidup senantiasa memuliakan Dia yang setia mendekatkan diri kepada kita. Shalom. Kiranya renungan yang saya paparkan dan saya jelaskan pada hari ini dapat memperkuat iman kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita saat kapanpun dan dimanapun, di saat kita sedang di dalam keterpurukan atau mungkin di kebahagiaan. Tuhan Yesus tetap bersama kita. Shalom.